Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari yang disusun oleh 5 orang, yaitu Bang Andi, Bang Fauzi, Bang Jopan, sama saya sendiri Eliasif, dan Bang Teguh. Yang pertama, definisi integral. Integral adalah konsep fundamental dalam kalkulus yang dapat dianggap sebagai kebalikan dari turunan. Secara sederhana, integral dapat diartikan sebagai penjumlahan kontinu dari suatu fungsi dalam suatu interval tertentu. Jika turunan menunjukkan laju perubahan suatu fungsi, maka integral menunjukkan akumulasi atau total perubahan dari fungsi tersebut. Integral adalah kebalikan invers dari pendiferensialan. Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan himpunan anti turunan atau himpunan pengintegralan. F aksen x sama dengan fx. Himpunan anti turunan fungsi fx dinotasikan dengan fx dx, dibaca dengan integral fx terhadap x, dan disebut integral tak tertentu fx. Integral tak tentu fx adalah suatu fungsi umum yang ditentukan melalui hubungan fx dx sama dengan fx plus c. Dengan fx dinamakan integral fx, dinamakan fungsi integral umum c, dinamakan konstanta pengintegralan. Kegunaan dan aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, diantaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda berputar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja. Banyak bidang lain yang menggunakan integral, seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi ilmu yang lain yang menggunakannya. Berikut merupakan aplikasi integral yang telah dikelompokkan dalam beberapa kelompok perhitungan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada keterangan yang diberikan. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin yang handal. Contohnya, para engineer dalam membuat atau mendesain mesin pesawat terbang. Pada bidang matematika, turunan digunakan untuk pencarian dalam limit, yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Contoh penggunaan turunan untuk menentukan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung dari Y sama dengan X3 kurangi 2X2 kurangi 5 pada titik buka kurung 3,2 tutup kurung. Hasil dari persamaan garis tersebut, Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung sama dengan X3 kurangi 2 X2 kurangi 5. Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung sama dengan 3 kali 2 kurangi 4X. F buka kurung 3 tutup kurung sama dengan 3 buka kurung 3 tutup kurung 2 kurangi 4 buka kurung 3 kurung sama dengan 15 bagi M 15. Rumus persamaan garis singgung, Y kurangi Y O menjadi M buka kurung X min X O tutup kurung, maka garis singgung fungsi di atas adalah Y
kurangi 2 sama dengan 15 buka kurung X kurangi 3 tutup kurung atau Y sama dengan 15 X min 43. Saya lanjutkan. Pada bidang ekonomi, penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi antara lain digunakan untuk menghitung fungsi dari produksi, konsep elastisitas, angka pengganda, optimasi tanpa kendala, dan optimasi dengan kendala, atau bisa disebut fungsi length range. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bisa dikatakan atau ditulis biaya marginal sama dengan biaya total. Mengenal biaya marginal sebagai DC per DX, turunan C terhadap X. Jadi didefinisikan harga marginal itu DP per DX, pendapatan marginal itu DR per DX, dan keuntungan marginal sebagai DP per DX. Di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.200 ditambah 3,25x dikurang 0,0003x2 dengan jumlah persatuan x-nya sama dengan 1000. Bagaimana cara menentukan biaya rata-rata dan biaya marginal? Penyelesaiannya seperti ini. Biaya rata-rata sama dengan CX per X sama dengan 3.200 ditambah 3,25x dikurangi 0,0003x2 per X sama dengan 3.200 ditambah 3,25 x nya 1000 dikurangi 0,0003 x nya 1000 kali 2 per 1000 sehingga didapat 6.150 dibagi 1000 sama dengan 6,15. Maka biaya rata-rata persatuan yaitu 6,15 dikali 1000 sama dengan 6150 rupiah. Biaya marginalnya sama dengan DC per DX sama dengan 3,25 dikurangi 0,006x sama dengan 3,25 dikurangi 0,0006 x nya 1000 sama dengan 2,65. Maka biaya marginalnya 2,65 dikali 1000 sama dengan 2650 2.650 rupiah. Pada X 1000 dari hasil di atas dapat dikatakan dibutuhkan 6.150 rupiah untuk memproduksi 1000 barang yang pertama dan membutuhkan 2.650 untuk membuat satu barang setelah barang yang ke 1000. Hanya dibutuhkan 2.650 rupiah untuk membuat 1000 barang yang sama. Pada bidang fisika, besaran turunan bisa disatakan besaran yang terbentuk dari satu atau lebih besaran pokok yang ada. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya, luas yang merupakan hasil turunan satuan panjang dengan satuan meter persegi atau bisa ditulis dengan M pangkat 2. Luas didapat dari mengalikan panjang dengan panjang. Berikut ini ada beberapa contoh besaran turunan sesuai dengan sistem internasional yang diturunkan dari sistem meter kilogram atau second. Ini akan disampaikan oleh Fauji. Lambang turunan pada bidang fisika. Besaran turunan pada bidang fisika. Besaran turunan energi satuannya Joule, lambangnya J. Yang kedua, besaran turunan gaya satuannya Newton dengan lambang N. Yang ketiga, besaran turunan daya satuannya Watt dengan lambang W. Yang keempat, besaran turunan tekanan satuannya Pascal dengan lambang PA. Yang kelima, besaran turunan frekuensi satuannya Hertz dengan lambang Hz.
Yang keenam, besaran turunan muatan listrik satuannya kolom dengan lambang C. Yang ketujuh, besaran turunan pada beda potensial satuannya volt dengan lambang V. Yang ketujuh, besaran turunan hambatan listrik satuannya ohm dengan lambang ohm. Yang kedelapan, besaran turunan kapasitas kapasitor satuannya farad dengan lambang F. Yang kesembilan, besaran turunan flux magnet satuannya Tesla dengan lambang T. Yang kesembilan, besaran turunan induktansi satuannya Henry dengan lambang H. Yang kesepuluh, besaran turunan flux cahaya satuannya lumen dengan lambang Ln. Yang ke-11, besaran turunan kuat penerangan satuannya lux dengan lambang Lx. Dilanjut integral tak tentu. Di sini mengintegralkan suatu fungsi turunan f buka kurung x tutup kurung berarti adalah mencari integral atau turunan, artinya yaitu f buka kurung x tutup kurung. Di sini ada bentuk umum. Integral dari f buka kurung x tutup kurung adalah integral f buka kurung x tutup kurung dx sama dengan f buka kurung x tutup kurung plus k, dimana di sini k-nya adalah sembarang konstanta yang nilainya tidak tentu. Kemudian di sini ada integral tak tentu, itu contohnya untuk fungsi asal f buka kurung x tutup kurung sama dengan x pangkat 2 ditambah 5, yaitu fungsi turunannya f buka kurung x sama dengan df buka kurung x tutup kurung per dx sama dengan 2x. Jika prosesnya dibalik, maka integral f buka kurung x tutup kurung dx sama dengan f buka kurung x tutup kurung ditambah k sama dengan x pangkat 2 ditambah k. Selanjutnya, kaidah-kaidah integrasi tak tentu. Kaidah yang pertama, formula pangkat bisa dinotasikan integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus k. Kaidah yang kedua, formula logaritmis. Notasinya adalah integral 1 per x dx sama dengan ln x plus k. Yang ketiga adalah formula eksponensial. Formulanya adalah integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus k integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u plus k, dimana u sama dengan fx. Kaidah 4 adalah formula penjumlahan. Integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx sama dengan fx plus gx plus k. Kaidah nomor 5, formula perkalian, yakni integral n fx dx sama dengan n integral fx dx, di mana n ini tidak sama dengan 0. Kaidah yang keenam, formula substitusi. Integral f u du per dx sama dengan integral fu du sama dengan fu plus k. Ya, cukup dari kelompok kami.
penjelasan integral, penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas jika ada banyak kekurangan dari video ini. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.